Hai semuanya, di video kali ini aku lagi bikin nastar klasik versi ekonomis. Ini enak banget, sekali gigit lumer banget di mulut. Untuk caranya dan bahannya apa aja, yuk ikutin terus sampai selesai. Pertama-tama siapkan 500 gram margarin. Ini aku belinya yang kiloan ya, karena aku mau bikin yang versi ekonomis. Ini kita masukkan semuanya ke dalam wadah ya teman-teman. Kemudian tambahkan 100 gram room butter. Kita masukkan juga semuanya. Lalu tambahkan 120 gram gula halus. Nah ini dari gula pasir yang aku blender ya teman-teman. Ini juga kita masukkan semuanya. Kemudian kita aduk sampai tercampur rata ya teman-teman, bisa menggunakan spatula atau whisker. Ini kita aduk sampai tercampur rata aja, nggak usah sampai mengembang. Nah di sini aku juga tambahkan royal butter palmia sebanyak 200 gram, tapi nggak kerikot ya teman-teman. Jadi total margarin yang kita pakai 700 gram ya. Nah ini kita aduk-aduk sampai lembut, sampai tercampur seperti ini ya teman-teman. Kalau sudah tercampur rata dan lembut seperti ini udah cukup. Kemudian masukkan 3 butir kuning telur. Lalu kita aduk-aduk kembali sampai si telurnya tercampur rata. Kalau bikin nastar ini kita cukup aduk-aduk aja ya teman-teman, nggak usah terlalu lama apalagi pakai mixer ya. Jadi nanti pas dipanggang takutnya adonannya melebar atau melebar. Nah ini segini aja udah cukup ya teman-teman. Ini kita rapikan dulu ke tengah ya teman-teman. Kemudian di sini aku tambahkan susu bubuk sebanyak 2 sendok makan atau sebanyak 1 saset. Lalu tambahkan juga 1 kilo terigu protein rendah. Di sini aku pakai kunci biru. Di sini aku masukkannya setengah dulu ya teman-teman. Ini diaduk-aduk dulu sampai tercampur rata. Kalau nanti sudah tercampur rata, baru kita masukkan sisa terigunya. Nah karena sisa terigunya udah aku masukin, jadi ini agak berat, aku mau ulenin pakai tangan aja. Pastikan tangan kita sudah bersih ya. Ini kita aduk perlahan, nggak usah terlalu kenceng ya teman-teman, sampai tercampur rata dan kalis dan sampai mudah dibentuk. Untuk adonannya ini udah kalis ya teman-teman. Kalau kita pegang ini sudah bisa dibentuk, ini udah cukup ya. Ini disisihkan. Untuk selai nanasnya udah aku bulatkan, resep lengkapnya bisa cek di kolom deskripsi ya. Untuk membentuknya di sini aku pakai sendok takar ukuran 5 gram ya, biar hasilnya sama rata, nggak ada yang kecil atau yang besar. Nah ini kita bulatkan dan pipihkan seperti ini. Setelah pipih kita masukkan selai nanas yang tadi udah kita bulatkan ya teman-teman. Nah ini kita tutup sampai rapat, sampai benar-benar rapat, biar selai nanasnya pas nanti dipanggang nggak melebar keluar ya. Ini kita rapikan dan kita bulatkan sampai bentuknya rapih ya teman-teman. Hasilnya kurang lebih jadi seperti ini ya teman-teman. Nah kemudian kita lakukan berulang sampai selesai. Sebelum dipanggang, ini ovennya kita panaskan terlebih dahulu ya, minimal 10 menit sebelum dipanggang, ovennya udah kita panaskan. Nah ini dia hasilnya. Kemudian di sini langsung aku mau panggang ya. Ovennya udah aku panaskan dulu. Di sini aku panggang di suhu 130 derajat, api atas bawah selama 20 menit. Setelah 20 menit ini bisa kita angkat dulu ya. Ini baru setengah matang, kita diamkan sampai dingin atau hangat. Setelah nastarnya hangat atau dingin, kita oleskan dengan kuning telur. Untuk bahannya ada 2 butir kuning telur, 2 sendok makan minyak goreng, dan 2 tetes pewarna warna orange. Nah ini kita oleskan ke atas nastarnya ya teman-teman. Di sini aku 1 kali olesan aja
Kalau teman-teman mau pakai 2 olesan juga boleh aja ya. Tapi karena judulnya ini nastar ekonomis, jadi aku pakai 1 kali oles saja. Nah, ini udah selesai dioles, kemudian kita oven kembali ya teman-teman. Selama 10 menit api bawah aja. Oh iya, tadi ovennya aku nggak matiin ya, jadi ini ovennya masih panas. Nah, ini dia nastar klasik versi ekonomisnya udah jadi. Dari tampilannya ini nastarnya menggoda banget buat dicoba. Ini kelihatan glowing banget ya, padahal kita pakai bahan yang versi ekonomis ya teman-teman. Ini rekomen banget buat teman-teman coba, sekali gigit lumer banget di mulut. Untuk selai nanasnya ini banyak banget, jadi puas banget ya makan nastarnya. Nah, segini aja resep yang kali ini aku bagikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa selalu di support channel aku dengan cara like, komen, dan di subscribe. Terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai.